Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'il wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Sahabat-sahabatku yang dimuliakan oleh Allah, Allah berfirman dalam surat Al-Furqan ayat 30 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala ar-rasulu ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Artinya, dan Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata, ya Tuhanku, sesungguhnya kaumku telah menjadikan sebagian Al-Quran ini sesuatu yang diabaikan. Astaghfirullahalazim. Sahabat-sahabatku yang berbahagia, pernahkah kita berpikir, merenung sejenak, apakah kita termasuk golongan orang yang mengabaikan Al-Quran seperti yang ada di dalam surat Al-Furqan ayat 30. Al-Quranul Karim merupakan kitab suci kita sebagai umat muslim. Namun, apakah Al-Quran sudah kita jadikan prioritas utama? Bisa jadi Al-Quran hanya sebagai koleksi semata di rumah, dipajang di kaca, di almari kaca, agar orang-orang melihat, wah, pemilik rumah ini serajin membaca Al-Quran. Atau hanya sebagai keindahan semata di dalam rumah, tanpa pernah membuka. Bahkan dalam 1 tahun bisa dihitung ada berapa kali kita membaca Al-Quran. Ketika kita merujuk dari ulama besar kita, yaitu Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, dalam kitabnya Kitab Al-Fawaid, beliau menjelaskan ada 5 golongan yang termasuk orang-orang yang mengabaikan Al-Quran. Siapakah itu? Yang pertama adalah ia yang tidak mau membaca, tidak mau mendengarkan, bahkan memperhatikan bacaan Al-Quran itu sendiri, dan tidak mau meyakini bahwa Al-Quranul Karim merupakan kitab suci umat muslim. Yang kedua, sudah mengimani, sudah membaca, namun tidak mengamalkan apa yang ada di dalam Al-Quran. Tidak mampu atau tidak bisa, tidak sanggup untuk menjalankan syariat-syariatnya, baik itu yang halal, yang haram, yang hak maupun yang batil. Dan yang ketiga adalah Al-Quran tidak dijadikan sebagai hukum dalam segi kehidupan. Contoh adalah hak waris. Hak waris ada di Al-Quran, dijelaskan di dalam Al-Quran. Namun ketika kita mau menggunakannya, kita tidak merujuk pada hukum Al-Quran. Selanjutnya adalah yang keempat, tidak mau mentadaburi apa yang ada di dalam kandungan Al-Quran itu sendiri. Dan yang kelima, yang terakhir
adalah Al-Quranul Karim tidak dijadikan sebagai obat, sedangkan Al-Quran itu sendiri adalah obat dari segala penyakit. Sahabat-sahabatku yang berbahagia, Kiai Haji Ahmad Dahlan merupakan tokoh besar kita, sesepuh kita yang juga telah memberikan teladan kepada kita ketika masa hidupnya, yaitu beliau mengajarkan kepada muridnya surat Al-Ma'un secara berulang-ulang sampai muridnya bosan. Kenapa itu terjadi? Karena beliau menginginkan generasi-generasi Muhammadiyah, generasi-generasi Aisyah ketika membaca Al-Quran tidak hanya sekedar membaca, namun juga mengamalkannya. Dan Kiai Haji Ahmad Dahlan pun dari kisah itu dapat kita ambil hikmahnya. Beliau mengajak kepada kita semua agar kita terhindar dari golongan orang-orang yang mengabaikan Al-Quran. Sahabat-sahabatku, semoga dari 5 golongan itu kita tidak termasuk di dalamnya. Dan kita semua ini termasuk golongan orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang selalu mendekatkan diri kepada Al-Quran, dan Al-Quran dijadikan sebagai prioritas utama dalam kehidupan kita. Ketika Ramadan, di bulan yang suci ini, semoga kita pun mampu meningkatkan kedekatan kita dengan Al-Quran hingga maut menjemput kita. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu fastabiqul khairat. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.